Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kita kembali boleh bangun dengan kesehatan dan juga dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh lagi membaca dan juga merenungkannya, kita bersatu hati dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang selalu setia menjaga dan juga melindungi kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami selaku umat-Mu akan membaca Alkitab dan juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadikannya sebagai landasan dan juga sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkenanlah memberikan kuasa-Mu bagi kami, berilah hikmat-Mu bagi kami, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap sedia untuk mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar baik yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tantangan pelayanan kabar bohong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kalimat kabar bohong, mungkin kita sudah tidak asing lagi. Dan kata ataupun kalimat kabar bohong ini biasa sering kita sebutkan dengan istilah hoax ataupun kabar bohong. Juga berita-berita lainnya kita biasa sebut dengan gosip. Mungkin bagi ibu-ibu sekalian sering sekali menonton acara-acara gosip di televisi, bahkan di media sosial pun telah banyak sekali beredar kabar-kabar yang tidak benar, kabar-kabar hoax.
baik itu tentang pelayanan di gereja, baik itu tentang pandemi COVID-19 yang saat ini sedang marak-maraknya diberitakan, bahkan kabar-kabar tidak baik lainnya yang adalah kebohongan, yang adalah hal-hal yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, melakukan hoaks ataupun menyebarkan kabar-kabar bohong ini bukan hanya di saat-saat ini ataupun di zaman sekarang ini saja dilakukan, tetapi menyebarkan hoaks ternyata sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala, terlebih di saat kehidupan Rasul Paulus, yaitu pada zaman Rasul Paulus, seperti dengan bacaan kita di pagi hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 20. Bukan hanya Rasul Paulus yang mendapatkan kabar tidak benar, yang menerima penolakan karena kabar-kabar yang tidak benar itu. Tuhan Yesus pun diperlakukan demikian. Ia menerima kabar-kabar yang tidak benar atas dirinya, sehingga ia harus mati di kayu salib. Nah, ini mau menandakan bahwa ternyata kabar-kabar yang tidak benar ini sangat berpengaruh dalam kehidupan semua orang. Ada orang yang mendengarkan kabar-kabar tidak baik, itu ia hanya berdiam diri. Ada juga yang ketika mendengarkan kabar-kabar tidak baik itu, ia seakan-akan mencari tahu kebenarannya. Dan juga kemudian memberitahukan kepada semua orang bahwa ternyata itu tidak benar. Dan ada juga sebagian orang yang ketika mendengarkan kabar-kabar tidak benar ini, ia malah semakin menjatuhkan orang yang tertimpa kabar buruk tersebut. Bukannya mencari kebenaran, tapi malah semakin menjatuhkan tanpa mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal seperti ini ataupun hal ini seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab kita yang tadi telah saya sebutkan. Paulus juga dikabarkan bahwa dalam pelayanannya tidak lagi memelihara hukum Taurat. Ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus sudah tidak lagi mengamalkan hukum Taurat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dengan beberapa muridnya hendak membuktikan bahwa apa yang diberitakan tersebut adalah kebohongan belaka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mau berusaha memberitahukan semua orang bahwa ia senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang dikabarkan itu bukanlah hal yang baik, bukanlah hal yang benar, sebab Rasul Paulus selalu menjaga kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kabar tidak benar itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pelayanan Paulus dengan para muridnya. Sebagai murid Tuhan atau dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja, kita pun sering mendapatkan tantangan pelayanan berupa berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks ataupun gosip. Seperti Paulus, kita harus tetap melakukan pelayanan dan kesaksian kita dimanapun kita boleh berada. Jangan menyerah, jangan mudah jatuh ketika kita mendengarkan beberapa kabar-kabar yang mungkin tidak baik mengenai diri kita, mengenai pelayanan kita, mengenai pekerjaan, pendidikan kita, dan apapun itu. Serahkan semuanya kepada Tuhan, seperti Rasul Paulus. Ia pun melakukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut adalah hal yang tidak benar. Ia membuktikannya, ia tidak menyerah. Ia mau selalu membuktikan bahwa ia benar-benar mengamalkan kebenaran akan firman Tuhan. Kita sebagai gereja, semenjak dulu sampai sekarang akan selalu berada dalam posisi, baik itu posisi yang baik maupun posisi yang tidak baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa lakukanlah setiap kebenaran, walaupun ada banyak sekali tantangannya, ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita merasakan kecewa, merasakan kejatuhan. Tetapi baiklah kita bersemangat untuk senantiasa menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus ketika ia mendapatkan suatu berita-berita yang tidak benar akan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus?
Ia tidak kecewa kepada Tuhan. Ia tidak marah, ia tidak malah semakin menjauhkan dirinya pada Tuhan. Tetapi ia tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kabar-kabar yang tidak benar atas dirinya adalah sebuah hal kekeliruan atau sebuah hal yang salah terhadap dirinya, bahwa ia senantiasa mengamalkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kita juga belajar dari pengalaman Rasul Paulus bahwa Allah senantiasa menyertai para utusannya dalam menyampaikan kabar baik, Injil tentang pelayanan, tentang kesaksian kepada Tuhan dan juga kepada semua orang. Walaupun makin dihambat, tetapi akan semakin merambat. Berita bohong akan terungkap oleh kebenaran-kebenaran yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan berita-berita kebohongan, janganlah kita semakin menunjukkan kemarahan kita, tapi tetaplah kita tenang, percayakan semuanya kepada Tuhan, dan juga tetaplah lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan kepada kita. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu juga menandakan kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita juga adalah orang-orang yang senang untuk melakukan kejahatan. Dan itu semua adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan menjalani di hari-hari kita, di hari ini, setiap aktivitas kegiatan kita, kerja, pendidikan kita, percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Karena kalau kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan juga kita tetap setia melakukan perintah Tuhan, setia untuk mendoakan setiap apa yang kita lakukan, maka yakin dan percayalah, Tuhan pasti akan menuntun dan juga akan menolong kita, akan memulihkan kabar-kabar yang tidak benar terhadap diri kita, akan memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang percaya kepada Tuhan dengan tetap setia, maka kita pun harus senantiasa setia untuk selalu mau melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan juga memberikan kita semangat untuk dapat melalui setiap hari-hari kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami boleh berada di saat ini, kami boleh bangun di pagi hari ini, kami percaya itu semua adalah berkat penyertaan-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur bahwa Tuhan selalu baik kepada kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dan menolong kami di setiap keadaan kami. Dan untuk itu Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan merenungkannya. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh tahan banting terhadap setiap tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ketika kami mau benar-benar melakukan perintah Tuhan, menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan juga rajin untuk berdoa kepada Tuhan, maka kami akan senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong dan juga menyertai kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami akan melanjutkan kegiatan kami di hari ini, tolong kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik, dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga kami dapat menjadi anak-anak yang membawa terang dimanapun kami boleh berada. Baik itu bagi keluarga kami, baik itu bagi kehidupan pribadi kami, dalam kami bekerja, dalam pendidikan kami dapat menjadi terang. Kami dapat menjadi pembawa Injil, berita Tuhan, membawakan kabar sukacita bagi siapapun itu. Senantiasa berkati kehidupan kami Tuhan di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami. Ini kami, ini syukur kami, ini doa kami, ini harapan kami. Yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya kita boleh tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan kita supaya kita boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tetap semangat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.